Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Punapi gatre, dumugi kenak-kenak kemanten nggih. Nah, selamat pagi Ibu ucapkan kepada anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap belajar di rumah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kecunduk malih sarang Bu Puspa, ring channel Bali Puspa. Ya, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran bahasa Bali. Nah, bagi yang baru bergabung, silakan like channel ini dan subscribe channel ini sehingga kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bali Puspa. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Bali, yaitu tentang kesusastraan Bali. Nah, apa yang dimaksud dengan kesusastraan Bali dan apa saja yang ada di dalamnya? Silakan anak-anak simak video berikut dengan teliti ya. Nah, jadi kesusastraan Bali ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesusastraan Bali Purwa atau kesusastraan lama atau bisa dikatakan sifatnya tradisional. Kemudian yang kedua kesusastraan Bali Anyar atau sifatnya modern. Ya, jadi kesusastraan Bali Purwa ini bisa dibagi menjadi 4. Nih, kekepah dados petang bagian nggih. Nomor 1, ka pertama sekar rare. Kaping kalih nomor 2 sekar madya. Kaping 3 nomor 3 sekar agung. Kaping 4 utawi nomor 4 sekar alit. Nah, sane mangkin Ibu Pacang menjelaskan indik sekarare. Nah, sekarare punika inggih punika tembang sane kaanggen ngerumrum rare mangda nenten cerewet. Nah, jadi sekar ini yaitu nyanyian yang digunakan untuk menenangkan anak atau bayi supaya tidak cerewet. Nah, jadi tembang-tembang rare puniki memang digunakan untuk atau memang diciptakan untuk anak-anak ataupun juga bisa digunakan oleh anak-anak pada saat bermain bersama teman-temannya supaya permainan itu sangat bagus. Jadi sambil bernyanyi sambil bermain seperti lagu contohnya puniki Ibu sampun contohkan wenten tembang Ratu Anom, tembang Curik-Curik, tembang Putri Cening Ayu, tembang Meong-Meong, Juru Pencar, Miwah Sane Lianan. Nah, jadi masih banyak digunakan oleh anak-anak dalam bermain bersama teman-temannya. Misalnya ada lagu Meong-Meong. Mereka secara berkelompok atau membentuk kelompok menyanyikan lagu Meong-Meong ini sembari menyanyikan sambil melakukan gerakan bermain. Nah, Meong-Meong sudah lumrah, anak-anak sudah mengetahui, boleh dicari di YouTube ataupun Google nyanyian-nyanyian yang semua Ibu contohkan puniki. Ngelantur sekar agung utawi kekawin. Inggih punika sekar sane paling mewah tata cara menembangannya nih. Jadi sekar agung ini adalah merupakan sekar atau tembang atau nyanyian yang tata caranya paling sulit pada saat menyanyikan. Kenapa begitu? Karena
dia diikat dengan apa? Peraturan guru, lagu, rete, ataupun mantra. Nah, ugar-ugar puniki nanti kalian dapatkan di saat kalian menginjak SMP ataupun SMA ya. Jadi di sini Ibu jelaskan pembagiannya saja. Nah, tembang ini berisikan petuah-petuah tentang ajaran-ajaran kebenaran atau dharma. Nah, contohnya nih, Kekawin Ramayana, Kekawin Arjuna Wiwaha, Kekawin Baratayuda, Kekawin Sutasoma, Miwah Sanelianan. Jadi, di Sekar Agung ini berisikan petuah-petuah yang berisikan ajaran-ajaran kebenaran. Selanturnya nih wenten Sekar Madya utawi kidung tembang sane wenten ring parantaning Sekar Alit miwah Sekar Agung. Nah, jadi Sekar Madya ini berada di antara Sekar Alit maupun Sekar Agung. Jadi letaknya dia di tengah-tengah, maka dari itu dinamai Sekar Madya. Nah, Sekar Madya puniki suara wenten ring tengahing lidah. Jadi, pada saat kita menembangkan Sekar Madya ini, suara kita berada di tengah-tengah lidah. Dan tembang ini ditujukan untuk para dewa dalam bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Nah, Ibu sudah contohkan salah satu contoh Sekar Madya minakadi Kidung Wargesari, Kidung Tantri miwah Sanelianan. Nah, sebenarnya anak-anak kalau yang beragama Hindu biasa kalian berjumpa dengan Sekar Madya ini pada saat upacara atau piodalan. Biasanya ada yang menyanyikan Kidung Wargesari yaitu Purwakaning. Nah, sane mangkin Ibu Pacang mencontohkan tembang Kidung Wargesari. Nah, silakan anak-anak menyimaknya dengan baik atau bisa mengikuti melantunkan Sekar Madya puniki. Baik, Ibu akan melantunkannya. Angrep tarum hening wana kahadang labo Kartika panedenging sari angayon tangguli ketur
jangge mure. Nah, itu tadi penembangan Kidung Wargasari yaitu Sekar Madya. Jadi suara atau suara kita berada di tengah-tengah lidah. Nah, semoga anak-anak bisa melantunkannya atau berlatih di rumah Sekar Madya ini. Nah, kaping untat wenten sekar alit utawi sekar macepat atau bisa dikatakan dengan pupuh. Nah, selain ring kesusastraan Bali, jadi selain di dalam kesusastraan Bali kekawin kidung pupuh punika rumasuk ring kesusastraan Bali Purwa sane marupa puisi utawi sastra tembang utawi sekar alit. Jadi pupuh ini termasuk di dalam kesusastraan Bali Purwa yang berupa puisi atau sastra tembang yang disebut dengan sekar alit. Nah, ketah ke baos antuk sekar macepat, jadi dikenal dengan sebutan sekar macepat karena kewacan 4 wanda, jadi dibaca dengan 4 suku kata terkaikat antuk pada lingse dan diikat dengan pada lingse. Nah, untuk pada lingse nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Silakan tunggu saja apa yang dimaksud dengan pada lingse dan bagaimana cara mencari pada lingse tersebut. Nanti akan ada di video berikutnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam sekar macepat ini atau sekar alit ini, atau berapa ada pupuh di dalam sekar alit ini? Ada yang tahu? Nah, sekar alit puniki utawi tembang macapat puniki akehnya wenten das sesoroh minakadi, yaitu banyaknya 10 bagian, yaitu saneka pertama wenten pupuh mas kumambang, nomor kalih pupuh sinom, nomor 3 pupuh durma, nomor 4 pupuh pangkur, nomor 5 pupuh mijil, nomor 6 pupuh semaran dana, nomor 7 pupuh pucung, nomor kutus pupuh ginade, nomor sia pupuh ginanti, kaping untat nomor dasa pupuh dangdang gula. Nah, ini adalah nama-nama ke-10 pupuh utawi sekar alit ini. Nah, jadi anak-anak sebelum mulai pembelajaran sekolah, kalian atau di rumah bisa dibuka di buku kalian apa sih yang dimaksud pupuh mas kumambang atau pupuh sinom, bagaimana cara menembangkannya atau menyanyikannya. Boleh kalian cari-cari referensi atau di Google ataupun di YouTube. Banyak sekali contoh-contoh yang menembangkan pupuh ini atau ke semua pupuh ini. Kalau kalian penasaran, nanti di video berikutnya Ibu akan berikan contoh masing-masing pupuh serta mencari pada lingsenya. Jadi ke-10 pupuh ini diikat dengan pada lingse. Jadi kalian pun di rumah bisa membuat pupuh sendiri dengan kata-kata sendiri
dengan menggunakan padelingse maupun pupuh ini. Bisa dipahami sampai di sana ya? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, setelah kesusastraan Bali Purwo, ada kesusastraan Bali Anyar atau modern. Nah, sastra puniki keanggen nartang pabesen sane medaging basa sane bawa nanging dagingnyane padat tur medaging rasa. Jadi kesusastraan Bali modern ini berisikan atau digunakan sebagai nasihat dan di dalamnya berisikan bahasa yang pendek tetapi di dalamnya padat dan berisikan perasa di dalamnya, sehingga puisi ini atau kesusastraan ini menyentuh hati bagi pendengarnya, yaitu contoh dari kesusastraan Bali ini yaitu puisi karena berisi pabesen tur dagingnya nih padat mewah medaging rasa. Nah, sastra puniki bebas ten wenten uger-uger, jadi tidak ada peraturan yang mengikat utawi bersifat bebas. Tur ngangge bahasa Bali modern. Nah, contohnya nih puisi sudah Ibu jelaskan tadi. Unsur-unsur puisi. Nah, saneka pertama wenten murde utawi judul. Ya, setiap puisi harus ada judul. Jadi judul itu menandakan atau mencirikan apa yang akan diceritakan di puisi ini. Kemudian unteng atau tema. Jadi setiap puisi harus ada temanya. Kemudian nada atau suara. Jadi setiap melantunkan puisi kita harus menggunakan nada. Bukan hanya sekedar membaca saja seperti membaca buku. Itu bukan membaca puisi namanya, melainkan membaca puisi harus dengan menggunakan nada atau intonasi yang benar. Kemudian pabesen atau piteket. Jadi ada pesan tersendiri di dalam puisi tersebut. Jadi anak-anak bisa di rumah yang suka berpuisi bisa berkreasi puisi bahasa Bali, yaitu dengan menggunakan unsur-unsur puisi tersebut ya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Puspa dalam pelajaran bahasa Bali, yaitu tentang kesusastraan Bali, dan Ibu harapkan anak-anak semua di rumah bisa menyimaknya dengan baik, ataupun materi hari ini bisa anak-anak mencatatnya di buku tulis atau di buku catatan kalian sebagai referensi pembelajaran untuk semester 2 nanti ya. Nah, Ibu ucapkan matur suksema sampun mendengarkan video atau materi ini dengan baik, sehingga anak-anak mengetahui apa saja kesusastraan Bali yang ada, yaitu dibagi dua, yaitu kesusastraan Bali Purwo maupun kesusastraan Bali Anyar atau modern. Ibu harapkan di semester 2 nanti kalian atau anak-anak semua di rumah sudah siap dengan materi ini atau sekilas sudah mengetahui materi ini tentang kesusastraan Bali. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak menunggu video berikutnya tentang padelingse. Nah,
Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata Ibu tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.